wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Amin, amin ya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak akan ada habisnya, yaitu mengenai ya Allah, aku mau pacaran. Apa salah satu ketika seorang memutuskan untuk memiliki seorang kekasih yang tentu saja bukan dalam ikatan pernikahan, bukan dalam ikatan suci yang halal, tapi orang-orang laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk mencari hubungan yang lebih dekat dengan mengatasnamakan pacaran. Mari kita lihat dan mari kita jujur pada diri kita sendiri ketika teman-teman memilih untuk berpacaran. Apa aktivitas yang di dalamnya? Apa hanya sekedar bertukar kabar, menyanyikan sebuah keadaan, saling curhat, atau bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan teman-teman semua? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ada dua orang laki-laki dan perempuan, dan ketiganya adalah syaitan. Padahal mengenai pacaran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita jabarkan untuk jangan mendekati zina. Lalu apakah teman-teman sudah tahu apa makna mendekati zina? Pacaran. Kita lihat dari sesuatu yang kecil saja, memandang yang bukan mahramnya secara berlebihan. Wah, tampannya, wah, gantengnya dia. Ini merupakan suatu mendekati zina jika dilakukan secara berlebih-lebihan. Mendengarkan sesuatu dari lisan yang bukan mahram kita, yang menghanyutkan kita dalam mendekati zina. Misalnya, I love you, aku sayang kamu, aku rindu kamu, dan sebagainya. Lantas bagaimana cara kita agar terhindar dari perbuatan zina? Yang pertama, ada beberapa tips yang harus teman-teman lakukan. Kita harus diam. Kenapa harus diam, teman-teman? Karena kita tahu ketika teman-teman jatuh cinta pada seseorang yang belum siap, kita harus menutup rapat-rapat rasa cinta tersebut. Kita masih ingin melakukan hal ini itu, kita tentunya belum siap. Kita generasi muda yang ingin meraih sebuah prestasi, maka kita harus mengunci rapat-rapat perasaan cinta itu. Kita ambil saja dari kisah Fatimah yang mengunci rapat-rapat perasaan cinta itu, sehingga tiada seorang pun yang tahu bahwa dirinya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan hatinya yang tengah rindu pada seseorang. Yang kedua, ada dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa meluangkan waktu baca Quran, berbanyak puasa, sholat tahajud, sholat malam, sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk amal kita, yang intinya sebagai momentum untuk teman-teman meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kita yang sedang mencari cinta. Yang ketiga, ada kesabaran, teman-teman, yaitu dari menghadapi ujian, ibadah atau amal baik, dan kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan pacaran atau sesuatu aktivitas yang berlebih-lebihan. Teman-teman harus senantiasa menjaga kehormatan teman-teman, karena tercantum pada surah Maryam. Di sana dia jelaskan Maria adalah seorang yang terkenal akan kesucian diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak pernah berdekatan dan bersentuhan dengan laki-laki. Islam menyuruh diri kita untuk menjaga kesucian diri seperti Siti Maryam dan bahkan Siti Khadijah kalau sudah menikah. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bertanya? Mau tanya, kalau tips yang tadi udah dijalani tapi kita belum bisa ngelupain itu gimana? Nah, maka dari itu kita harus beribadah secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman harus berusaha melupakannya, tidak ada
pandangan kepada dia ataupun bertemu dengan dirinya. Kita harus melakukan kegiatan-kegiatan positif yang menimbulkan diri kita kepada kegiatan yang baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa ditolong. Kita tahu siapa yang berhak mendapatkan cinta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya izin bertanya, mengapa orang yang sering jatuh cinta, mereka juga sering patah hati? Nah, maka dari itu, karena hati yang kosong tersebut, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jawabannya. Hati yang kosong dari cinta kepada Allah sehingga hatinya dipenuhi cinta kepada makhluknya. Oleh karena itu, langkah berikutnya kalau teman-teman ingin melupakan seseorang, kita harus tahu siapa yang pantas mendapatkan cinta terbaik kita. Mari teman-teman kita selamatkan diri kita dari keinginan untuk berpacaran. Waktu terus berjalan dan hakikatnya waktu tidak akan pernah terulang kembali. Maka penuhilah kesempatan teman-teman untuk banyak belajar kepada orang-orang yang pandai, berbagai orang yang hebat, banyak membaca, banyak berkarya, banyak berprestasi. Mari teman-teman melakukan hal-hal yang baik dan insya Allah masa mudanya semua menjadi indah dan mempersiapkan diri menjadi istri yang solehah di suatu hari nanti. Amin ya Allah. Insya Allah teman-teman ketika sudah siap, Allah takdirkan seseorang yang baik pula untuk mendampingi teman-teman semua. Posisikan masa muda ini dengan berkarya dan mudah-mudahan teman-teman menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa. Suatu hari nanti datang seorang pangeran berkuda putih untuk menjadi pilihan teman-teman yang ibaratnya sekarang kita menjadi merpati dengan satu sayap. Lambat laun di waktu yang tepat Allah berikan jodoh yang tepat. Insya Allah dengan teman-teman sungguh-sungguh menjadi orang baik, Allah anugerahkan orang yang baik pula di waktu yang tepat. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.